Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang sedang menonton video ini, semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir ke channel ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, pastikan kalian menonton sampai selesai, karena cerita kali ini bukan hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan rahasia gelap yang sampai sekarang masih ditutup rapat oleh warga desa tempat kejadian ini berlangsung. Cerita ini bukan cerita karangan semata. Nama tempat dan tokoh memang disamarkan, tapi peristiwa di dalamnya benar-benar pernah terjadi. Dan anehnya, banyak orang yang tahu cerita ini justru memilih diam. Baik, mari kita mulai ceritanya. Nama desa itu Karangwuni, sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Jalannya sempit, lampu penerangan jarang, dan kalau malam tiba, suasananya sunyi sekali. Jam 8 malam saja hampir tidak ada orang yang berani keluar rumah kecuali ada keperluan penting. Di desa itulah berdiri sebuah warung kecil. Bangunannya sederhana, berdinding kayu, beratap seng, catnya sudah pudar dimakan waktu. Tidak ada plang besar, hanya tulisan kecil dari papan triplek bertuliskan Pecel Bu Ratna. Awalnya warung itu biasa saja, bahkan cenderung sepi. Aku masih ingat betul, dulu Bu Ratna sering mengeluh. Sekarang ini orang-orang pada irit. "Mas," katanya suatu sore sambil mengipas tungku, "dagangan sering gak habis." Bu Ratna adalah janda, umurnya sekitar 50-an. Wajahnya tidak cantik, tapi ramah. Cara bicaranya lembut. Dia tinggal sendirian di rumah yang menempel langsung dengan warungnya. Namun semua berubah sejak 3 tahun lalu. Entah mulai dari kapan pastinya, warung pecel Bu Ratna tiba-tiba jadi sangat laris. Bukan laris biasa, tapi berlebihan. Pagi, siang, sore, malam selalu ada orang makan. Bahkan saat hujan deras, warung itu tetap ramai. Orang-orang rela basah kuyup demi sepiring pecel. Yang bikin heran, bukan cuma warga Karangwuni yang datang. Orang dari desa sebelah, bahkan yang jaraknya cukup jauh, ikut berdatangan. Paselnya beda, Mas. Rasanya gak bisa dijelasin, kata seorang bapak sambil nambah nasi untuk ketiga kalinya. Kalau udah makan di sini, besoknya kepikiran terus, sahut yang lain sambil ketawa kecil. Aku sendiri awalnya menganggap itu hal biasa, namanya juga usaha lagi rezeki. Tapi keanehan pertama mulai terasa saat aku menyadari satu hal. Warung Bu Ratna tidak pernah sepi, bahkan setelah tengah malam. Jam 10 malam, warung lain sudah lama tutup, tapi warung Bu Ratna justru makin ramai. Lampu bohlam kuningnya menyala terang. Bayangan orang-orang terlihat dari luar, duduk berderet, makan dengan tenang. Padahal desa kami bukan desa yang hidup malam hari. Suatu malam, aku lewat sekitar jam 11. Dari kejauhan, kulihat warung itu penuh, tapi suasananya aneh. Tidak terdengar suara tawa, tidak ada obrolan keras, tidak seperti warung ramai pada umumnya. Orang-orang itu makan, diam, kepala mereka tertunduk, gerakannya pelan, seperti sedang mengunyah sesuatu yang sangat berat. Aku berhenti sebentar, berdiri di pinggir jalan, dan saat itulah aku merinding. Aku tidak mengenali satupun wajah mereka. Padahal di desa kecil seperti Karangwuni, semua orang saling kenal. Mungkin orang luar, gumamku, mencoba menenangkan diri. Namun sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Orang pertama yang hilang adalah Pak Wiryo. Pak Wiryo tinggal tepat di depan rumah Bu Ratna. Orang tua, hidup sendirian. Setiap sore, dia selalu duduk di bangku warung Bu Ratna, makan pecel sambil minum teh panas. Sore terakhir sebelum menghilang, aku masih sempat menyapanya. "Pak, kok sendirian aja?" Pak Wiryo tersenyum kecil. "Pecel Bu Ratna ini bikin perut hangat, Mas. Enak dimakan pelan-pelan." Bu Ratna hanya tersenyum dari balik tungku. Tapi entah kenapa, wajahnya terlihat sangat lelah. Matanya cekung, seperti orang kurang tidur berhari-hari. Keesokan paginya, rumah Pak Wiryo kosong. Pintunya cebek, sandalnya masih ada di depan. Piring bekas makan malam masih di meja, tapi orangnya tidak ada. Awalnya warga mengira Pak Wiryo pergi ke rumah anaknya di kota. Tapi kejanggalan muncul seminggu kemudian, saat anaknya justru datang ke desa. "Bapak nggak pernah ke rumah saya," katanya bingung. "Terakhir nelpon bilang mau makan pecel." Sejak itu, suasana desa mulai berubah.
Orang-orang mulai berbisik, tapi anehnya, tidak ada yang berhenti makan di warung Bu Ratna. Justru sebaliknya, warung itu makin ramai. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah satu kalimat yang sering terdengar, yang hilang itu. Terakhir makan di warung Bu Ratna. Tapi setiap kali ada yang mencoba membahasnya lebih jauh, selalu ada yang menegur pelan. Udahlah, jangan macam-macam ngomongnya. Bu Ratna sendiri masih jualan, masih tersenyum. Tapi setiap malam, dari rumahnya, terdengar suara langkah berat. Seperti orang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Dan itu baru awal dari semuanya. Sejak Pak Wiryo dinyatakan benar-benar hilang, desa Karangwuni tidak lagi terasa sama. Pagi tetap datang, ayam tetap berkokok, orang-orang tetap ke sawah. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Orang-orang jadi lebih pendiam. Kalau berpapasan di jalan, hanya saling angguk, tidak lagi lama mengobrol seperti dulu. Dan setiap obrolan yang hampir menyentuh nama Pak Wiryo selalu berhenti tiba-tiba. Aku sendiri mulai sering memperhatikan warung Bu Ratna. Bukan karena pecelnya, tapi karena rasa tidak enak yang setiap kali muncul kalau melihat lampu warung itu menyala malam-malam. Anehnya, setelah Pak Wiryo hilang, jam buka warung Bu Ratna justru makin panjang. Kalau dulu biasanya sampai jam 11 malam, sekarang bisa sampai jam 1, bahkan jam 2 pagi. Suatu sore, aku sengaja duduk agak lama di warung itu. Bukan untuk makan, tapi pura-pura membantu beres-beres. "Bu, kok sekarang tutupnya malam banget?" tanyaku sambil mengangkat bangku. Bu Ratna terdiam sebentar. Tangannya yang memegang sendok sayur terlihat gemetar. Sangat halus, tapi jelas terlihat rezekinya. "Datangnya malam," jawabnya pelan. Aku menoleh. Maksudnya Bu Ratna tidak menjawab. Dia hanya tersenyum kecil, senyum yang aneh. Senyum orang yang menahan sesuatu di dalam dada. Sejak sore itu, aku mulai sadar satu hal lain. Bu Ratna semakin kurus. Wajahnya pucat, matanya seperti orang yang tidak pernah tidur nyenyak. Kadang, saat tidak ada pembeli, dia melamun, menatap dapur dengan pandangan kosong. Dan dapur itulah yang paling jarang dilihat orang. Tidak ada yang boleh masuk ke dapur selain Bu Ratna dan satu orang lagi. Namanya Mbak Sari Embiok. Sorry, janda muda, tinggal di rumah sebelah warung. Sejak warung Bu Ratna ramai, dia sering membantu. Mulai dari nyuci piring enggolek sambal, sampai nyiapin dondonan. Orangnya ramah, tapi belakangan jadi pendiam. Beberapa kali aku melihat Mbak Sari duduk sendirian di belakang warung menanduk lama, seperti sedang berdoa atau menanggus. Suatu sore, aku memberanikan diri menyapa. "Mbak, kenapa capek?" Mbak Sari menoleh cepat. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Nggak apa-apa, Mas," katanya cepat. "Mas, pernah dengar suara dari dapur malam-malam?" Aku merinding. "Suara apa?" Mbak Sari menelan ludah. "Kayak orang makan, tapi bukan manusia." Sebelum aku sempat bertanya lagi, Bu Ratna memanggil dari warung. "Sari, sambalnya kurang." Mbak Sari langsung berdiri. Wajahnya berubah tegang. "Mas, jangan lama-lama di sini kalau sudah malam," bisiknya sebelum pergi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Sekitar jam 1 dini hari, aku terbangun karena suara aneh. Seperti suara kayu digesek, disertai langkah berat. Aku mengintip lewat jendela. Warung Bu Ratna masih buka. Lampunya menyala terang, tapi suasananya tidak wajar. Ada beberapa orang duduk makan, tapi posisi duduknya kaku. Tidak ada yang berbicara. Bahkan tidak terdengar suara sendok mengenai piring. Aku perhatikan lebih lama, dan saat itulah aku sadar. Mereka tidak berkedip. Matanya terbuka, menatap piring. Tanpa ekspresi, aku hampir menutup jendela saat melihat Mbak Sari keluar dari dapur. Jalannya pelan, bahunya turun, rambutnya basah oleh keringat. Dia berhenti di depan warung menatap kosong ke jalan. "Mas Hari," aku memanggil pelan dari balik jendela. Dia menoleh. Tatapan matanya kosong, seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. "Mas, aku pengen pulang," katanya lirih. Tapi Bu Ratna bilang, "Belum boleh, aku ingin keluar." Tapi kakiku terasa berat. Ada perasaan kuat yang melarangku mendekat. Dari dalam dapur, terdengar suara geraman rendah, seperti orang mendengkur, tapi lebih berat. Mbak Sari menutup telinganya. "Mas, bau cana, bau darah," bisiknya. Tiba-tiba,
Bu Ratna muncul dari belakangnya. Tangannya memegang bahu Mbak Sari kuat-kuat. Masuk, katanya datar. Lampu warung mati satu persatu. Aku tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, embio, sorry tidak, terlihat. Warung tetap buka. Aku bertanya pada Bu Ratna, Mbak Sari mana Bu? Bu Ratna menatapku lama. Terlalu lama. Pulang kampung? Jawabnya singkat. Tapi tadi malam Mas, potong Bu Ratna. Suaranya dingin. Jangan ikut campur urusan orang. Sejak hari itu, bau aneh sering tercium dari sekitar warung. Bau amis, bau tanah basah, terutama setelah tengah malam, dan warga mulai menyadari satu pola yang tidak bisa diabaikan. Lagi, setiap orang yang sering membantu Bu Ratna tidak pernah bertahan lama. Dan setiap kali ada yang hilang, warung itu justru semakin ramai. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang diberi makan. Sejak Mbak Sari menghilang, tidak ada satupun orang di desa Karanguni yang berani bertanya lebih jauh pada Bu Ratna. Bukan karena tidak penasaran, tapi karena setiap kali topik itu muncul, suasana langsung berubah, tidak enak. Seperti ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Pagi hari setelah Mbak Sari dinyatakan pulang kampung, aku sengaja lewat depan rumahnya. Pintu rumah tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda orang bersiap pergi. Tidak ada koper, tidak ada baju dijemur. Bahkan sandal yang biasa dipakai Mbak Sari masih tergeletak di teras. Berdebu, hatiku langsung terasa dingin. Kalau benar pulang kampung, masa sandalnya ditinggal? Gumamku pelan. Beberapa warga juga mulai menyadari hal yang sama. Tapi, seperti sudah ada kesepakatan tak tertulis, semua memilih diam. Mereka tetap datang ke warung Bu Ratna, tetap duduk, tetap makan, meski wajah-wajah mereka terlihat semakin kurus dan pucat. Yang paling aneh, tidak ada satupun yang pernah mengeluh sakit perut atau keracunan. Justru sebaliknya, orang-orang bilang badan mereka terasa ringan setelah makan di sana. Tapi malamnya, mereka sering mimpi buruk. Aku sendiri mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku duduk di bangku warung Bu Ratna. Di depanku sepiring pecel. Tapi saat aku menunduk, nasi itu berubah jadi tanah hitam. Dan di atasnya ada rambit-rambit panjang yang basah. Setiap kali aku terbangun, bau tanah itu seperti masih menempel di hidung. Suatu sore, aku bertemu Pak Lurah di balai desa. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Matanya merah, seperti kurang tidur. Pak, kataku pelan, sampean sadar enggak? Sejak warung Bu Ratna rame, desa kita jadi sering kehilangan orang. Pak Lurah menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lalu dia menghela napas panjang. Kamu jangan terlalu banyak tahu, katanya lirih. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan. Jawaban itu tidak menenangkanku sama sekali. Malam itu, hujan turun deras. Jam menunjukkan hampir tengah malam, tapi anehnya, dari jendela rumahku, aku masih melihat cahaya dari warung Bu Ratna. Lampunya berayun pelan tertiup angin, membuat bayangan di dinding bergerak tak beraturan. Ada dorongan kuat di dadaku untuk mendekat. Bukan rasa berani, tapi rasa ingin tahu yang berbahaya. Aku memakai jaket, lalu berjalan pelan menyusuri jalan becek. Dari kejauhan, suara hujan bercampur dengan suara lain. Suara seperti orang mengunyah, tapi terdengar berat dan lambat. Saat aku sampai di depan warung, langkahku terhenti. Warung itu penuh, tapi kali ini aku mengenali beberapa wajah. Mereka adalah warga desa yang seharusnya sudah pulang sejak lama. Duduk berjajar, menunduk, makan tanpa suara. Bu Ratna berdiri di balik meja. Wajahnya semakin tirus. Bibirnya pecah-pecah, matanya cekung seperti lubang gelap. Mas, mau makan? Tanyanya. Suaranya masih lembut, tapi ada nada asing di sana. Nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Saya cuma lewat, Bu, jawabku gugup. Bu Ratna tersenyum. Senyum itu bertahan terlalu lama. Kalau sudah sampai sini, biasanya orang lapar, katanya. Aku menelan ludah. Bu, Mbak Sari benar pulang kampung? Sendok di tangan Bu Ratna berhenti bergerak. Suasana langsung sunyi. Bahkan hujan seperti ikut mereda. Mas, katanya pelan tapi tegas. Kamu terlalu sering tanya. Dari arah dapur, terdengar suara sesuatu diseret. Seperti karung berat ditarik di atas tanah. Aku melirik ke arah dapur. Tirainya sedikit terbuka. Dan di celah tirai itu, aku melihat kaki besar berbulu hitam. Kukunya panjang.
menancap ke lantai. Tanah, dadaku serasa diremas. Salah satu pengunjung tiba-tiba menoleh ke arahku. Matanya merah, tatapannya kosong. "Mas, makan dulu," katanya datar. Suaranya bukan seperti suara orang itu. Aku mundur selangkah. "Enggak, Pak. Saya pulang." Sot. Aku berbalik. Aku mendengar Bu Ratna berbisik. Sangat pelan, tapi jelas. Belum waktunya dia. Aku berlari pulang tanpa berani menoleh ke belakang. Malam itu, suara teriakan terdengar dari arah rumah Mbak Sari. Teriakan tertahan, seperti mulut yang ditutup paksa. Tidak lama, suara itu hilang. Digantikan suara hujan yang kembali deras keesokan. Paginya rumah Mbak Sari kosong. Pintu terbuka. Lantainya penuh jejak kaki. Besar, berlumpur, dan tidak menyerupai kaki manusia. Tapi tidak ada satupun warga yang mau membicarakannya. Warung Bu Ratna justru makin ramai. Dan saat itulah aku sadar. Satu hal yang membuat napasku tercekat. Yang hilang bukan dipilih secara acak. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat, paling sering membantu, paling sering berada di sekitar warung. Seolah-olah sesuatu sedang mengambil bayaran satu persatu. Dan Bu Ratna perlahan terlihat seperti orang yang sedang menunggu gilirannya. Sendiri sejak malam, aku melihat kaki besar berbulu di balik dapur warung Bu Ratna. Hidupku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap suara malam terdengar lebih keras dari biasanya. Setiap bau tanah basah membuat perutku mual. Dan yang paling mengganggu pikiranku adalah satu kalimat yang Bu Ratna ucapkan malam itu. "Belum waktunya dia." Kalimat itu terus terngiang, seolah bukan ditujukan hanya untukku, tapi untuk seluruh desa Karangwuni. Keesokan harinya, suasana desa semakin muram. Rumah Mbak Sari dipasangi garis bambu oleh warga tua, tanda rumah kosong yang sebaiknya tidak dimasuki sembarangan. Tidak ada doa bersama, tidak ada pencarian. Seakan Mbak Sari memang tidak pernah ada. Tapi anehnya, sore itu warung Bu Ratna tetap buka seperti biasa. Aku melihat Bu Ratna duduk sendirian di bangku kayu, menatap kosong ke halaman. Tangannya gemetar saat menuang air panas ke dalam teko. Aku memberanikan diri mendekat. "Bu, sampean gak capek?" tanyaku pelan. Bu Ratna menoleh. Matanya merah tapi kering. Tidak ada air mata. "Capek itu nanti," jawabnya lirih. "Sekarang masih harus jalan." Aku menelan ludah. "Jalan kemana, Bu?" Bu Ratna tersenyum tipis. Ke akhir, jawaban itu membuat tengkukku dingin. Sejak saat itu, Bu Ratna mulai sering berbicara sendiri. Kadang di dapur, kadang di depan tungku. Bibirnya bergerak pelan, seperti membaca doa. Tapi bahasanya bukan bahasa yang kukenal. Beberapa warga yang duduk makan mulai merasakan hal aneh. Mereka mengeluh telinga berdenging, kepala berat, dan sering melihat bayangan besar di sudut mata. "Mas, kok rasanya kayak ada yang berdiri di belakang saya ya?" bisik seorang bapak padaku suatu malam. Saat aku menoleh ke belakangnya, memang tidak ada siapa-siapa. Tapi lantai tanah di belakang bangkunya terlihat cekung, seperti baru saja diinjak sesuatu yang berat. Aku akhirnya mendatangi Pak Lurah lagi. Kali ini aku tidak mau menerima jawaban samar. "Pak," kataku tegas, "kalau ini dibiarkan, desa kita habis." Pak Lurah menghela napas panjang. Tangannya bergetar saat menyulut rokok. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan. 3 tahun lalu warung Bu Ratna hampir tutup. Dia terlilit utang. Suaminya meninggal, anaknya tidak ada yang peduli. Aku mengangguk. "Terus, malam itu dia datang ke orang pintar di pinggir hutan," lanjut Pak Lurah. "Awalnya cuma minta penglaris, cuma supaya dagangannya laku." Aku menahan napas. "Yang datang bukan jin kecil," kata Pak Lurah lirih, "tapi penunggu tua. Yang minta makanannya bukan uang." Hatiku serasa jatuh ke perut. Malam Jumat Kliwon datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Sejak sore, udara terasa berat. Burung-burung tidak bersuara. Anjing-anjing menggonggong tanpa arah. Warung Bu Ratna malam itu lebih ramai dari biasanya. Bahkan orang-orang yang jarang keluar rumah ikut datang. Wajah mereka kosong, langkah mereka berat. Aku berdiri agak jauh, mengamati. Sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba semua lampu desa padam. Kecuali warung Bu Ratna, cahayanya menyala kuning pucat, seperti mata yang tidak mau terpejam. Aku melihat Bu Ratna keluar dari dapur. Tangannya membawa piring besar,
tapi bukan nasi dan sayur yang ada di atasnya. Itu terlihat seperti gundukan tanah, hitam basah. "Sudah siap," katanya pelan. Dari dalam dapur, terdengar suara langkah berat. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Bau amis langsung menyebar. Salah satu pengunjung tiba-tiba berdiri, tubuhnya kaku. "Bu, saya mau pulang," katanya terbata. Bu Ratna menatapnya lama. "Kamu sudah makan?" jawabnya. Sekarang giliran yang lain. Bayangan besar muncul di balik tirai dapur. Tingginya hampir menyentuh atap. Bulunya hitam kusam, matanya merah menyala. Beberapa orang menangis. Beberapa tertawa kecil tanpa suara. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti tertancap ke tanah. Genderuwo itu mengeluarkan suara berat, dalam, seperti tanah longsor. "Masih kurang." Bu Ratna berlutut, bahunya terguncang. "Sudah banyak." "Tolong," katanya dengan suara pecah. Makhluk itu mendekat, kukunya menancap ke tanah. "Janji, harus lunas." Lampu warung berkedip, dan malam itu, satu keluarga dari ujung desa menghilang. Rumah mereka kosong, meja makan masih terhidang, tapi tidak ada satupun tubuh ditemukan. Sejak malam itu, Bu Ratna berubah drastis. Dia sering terduduk lama di depan warung, memeluk lutut, menatap tanah. Rambutnya mulai memutih, kulitnya mengering. Warung masih buka, pecel masih laris tepi sekerong. Setiap orang yang makan di sana, pulangnya selalu menoleh ke belakang, seperti merasa diikuti. Dan aku tahu, apapun yang Bu Ratna lepaskan 3 tahun sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Sejak malam Jumat Kliwon itu, desa Karanguni seperti kehilangan napasnya. Pagi masih datang, matahari masih terbit dari balik pepohonan, tapi suasananya berbeda. Sunyi yang bukan sekadar sepi, melainkan sunyi yang menekan dada. Orang-orang bangun lebih siang, anak-anak jarang terdengar bermain. Bahkan ayam pun seperti enggan berkokok keras. Dan yang paling mencolok, jumlah warga semakin berkurang. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada kabar duka. Orang-orang hanya saling menatap, lalu berpaling, seolah semua tahu. Tapi tak satu pun berani mengucapkannya. Warung pecel Bu Ratna masih buka. Itu yang paling menyakitkan. Setiap sore, asap dari tungku masih mengepul, bau sambal kacang masih menyebar, dan setiap kali itu terjadi, peratku terasa melilit. Bukan karena lapar, tapi karena takut. Aku mulai mencatat di kepalaku. Siapa saja yang hilang, siapa yang terakhir terlihat makan di warung itu. Don dari Saitu. Satu pola makin jelas. Semua yang hilang adalah orang-orang yang sering datang, yang sering duduk lama, yang pernah makan lebih dari 1 porsi. Seolah-olah setiap suapan adalah janji. Suatu sore, aku bertemu Mbah Darmo, dukun tua yang sudah lama tinggal di pinggir desa. Orangnya jarang keluar rumah, tapi sahur itu, dia duduk di depan rumahnya, menatap ke arah hutan. Aku memberanikan diri mendekat. "Mbah," sapaku pelan. Mbah Darmo menoleh, matanya keruh, tapi tajam kowe. "Wis, weruh, ya," katanya pelan. "Kamu sudah lihat?" Aku mengangguk. "Sing neng warung iku, dudu penglaris biasa," lanjutnya. "Iku perjanjian lawas, regane nyawa." Jantungku berdegup keras. "Bu Ratna, bakal selamat Mbah?" Mbah Darmo menggeleng pelan. "Yen, wis, tekan titik iki, ora ana thing selamat. Sing beda mengurutane." Aku menelan ludah. "Urutan?" "Sing cedak disik," jawabnya lirih. "Sing adoh mengko, sing paling akhir, sing janji." Malam itu, hujan turun, rintik-rintik. Aku berdiri di depan rumah, memandangi warung Bu Ratna dari kejauhan. Lampunya menyala, tapi kali ini tidak banyak pengunjung. Hanya beberapa orang. Mereka duduk berjauhan, seperti takut bersentuhan. Bu Ratna keluar membawa piring. Jalannya tertatih. Tubuhnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Aku melihat dia, berhenti sejenak, menatap ke arah rumah Mbak Sari yang kosong. "Maaf," katanya pelan. Entah pada siapa. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara berat. Suara napas, dalam, panjang. Bu Ratna menutup mata. "Sebentar lagi," katanya lirih. "Tinggal sedikit lagi." Aku merasakan hawa dingin menyapu tengkukku. Malam itu Pak Rono, tukang kayu desa, tidak pulang. Istrinya datang pagi-pagi ke balai desa.
menangis histeris. Terakhir Parono terlihat duduk di warung Bu Ratna, makan 2 porsi. Rumah Pak Rono kosong, tapi di dapurnya ditemukan bekas tanah basah dan jejak kaki besar. Desa mulai gempar, tapi anehnya, tidak ada yang berani menyalahkan Bu Ratna secara langsung. Apa jangan-jangan mereka pergi sendiri, kata seseorang. Ah, jangan nuduh sembarangan, sahut yang lain, meski suaranya gemetar. Aku akhirnya mendatangi Bu Ratna sendirian. Sore itu, warung sepi. Aku duduk di bangku kayu, menatapnya dari dekat. Bu, kataku pelan. Sampean gak takut? Bu Ratna menatapku. Lama sekali, aku tiap hari takut, jawabnya lirih. Tapi aku lebih takut kalau berhenti. Berhenti dari apa, Bu? Dari memberi makan, katanya pelan. Aku merinding. Bu, ini sudah terlalu jauh. Bu Ratna tersenyum pahit. Mas tahu rasanya lapar? Tanyanya. Bukan lapar perut, tapi lapar hidup. Aku pernah ada di titik itu. Dia menunduk. Aku cuma nunggu. Nunggu apa? Nunggu aku yang dipanggil. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku melihat warung Bu Ratna kosong. Tidak ada lampu, tidak ada manusia. Tapi di tengah warung, ada sosok besar berbulu hitam duduk sambil mengunyah. Dan wajah Bu Ratna perlahan berubah menjadi tanah. Aku terbangkan dengan napas tersengal. Dan besok paginya, kabar paling mengerikan datang. Anak kecil hilang. Bukan pemakan pecel, bukan pelanggan, tapi anak dari keluarga yang paling sering makan di warung Bu Ratna. Mbah Darmo hanya menghela napas saat mendengarnya. Wis ora mung ting mangan, katanya lirih. Saiki sing ngrasake. Sejak itu, Bu Ratna jarang terlihat siang hari, tapi setiap malam warung tetap buka. Dan setiap malam jumlah orang di desa semakin berkurang. Aku tahu, ini bukan lagi soal penglaris. Ini soal hutang yang ditarik paksa. Dan di kejauhan, aku bisa merasakan sesuatu sedang bersiap menagih bagian terakhirnya. Sejak kabar anak kecil itu menghilang, desa Karanguni akhirnya pecah. Ketakutan yang selama ini dipendam, meledak dalam bentuk kepanikan. Orang-orang yang biasanya diam, mulai berani bicara. Tapi bukan dengan suara keras, melainkan dengan bisikan penuh takut. Pagi itu, balai desa penuh. Wajah-wajah pucat duduk berjajar. Ada yang menggenggam tasbih, ada yang memeluk lutut sendiri. Pak Lurah berdiri di depan, tapi terlihat ragu membuka mulut. Apa kita mau nunggu sampai semua habis? Seseorang bersuara parau. Kalau bukan warung Bu Ratna, terus apa? Sahut yang lain. Pak Lurah mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Kita nggak bisa asal nuduh, tapi kita juga nggak bisa tutup mata. Akhirnya, nama Mbah Darmo disebut. Dukun tua itu dipanggil ke balai desa sore harinya. Saat Mbah Darmo datang, suasana langsung hening. Langkahnya pelan, tongkat kayunya berbunyi pelan di lantai. Wis kakehan, katanya begitu duduk. Kolya, telat. Masih bisa dihentikan, Mbah? Tanya Pak Lurah dengan suara gemetar. Mbah Darmo menatap satu persatu wajah warga. Bisa dihentikan, tapi bukan tanpa tumbal. Semua terdiam. Tumbalnya siapa? Tanya seseorang lirih. Mbah Darmo menunduk. Sing janji, sing membuka kelawang. Semua tahu maksudnya sahur itu juga. Beberapa warga nekat mendatangi warung Bu Ratna. Aku ikut. Warung masih buka. Seperti biasa, Bu Ratna sedang duduk di bangku, menatap tungku yang belum menyala. Bu Ratna, kata Pak Lurah, hati-hati, kita mau bicara. Bu Ratna menoleh, tidak terkejut, seolah sudah menunggu. Sudah waktunya ya, katanya pelan. Bu, salah satu ibu menangis. Anak saya belum pulang. Bu Ratna menutup mata, bahunya turun. Aku tahu, kok bisa tega, Bu? Suara itu bergetar, antara marah dan takut. Bu Ratna berdiri pelan, tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Aku gak pernah minta ini sejauh ini, katanya. Awalnya cuma penglaris, cuma supaya warung hidup. Terus kenapa jadi nyawa? Bentak seseorang. Karena kalau sudah dikasih makan, Bu Ratna menelan ludah, dia gak pernah kenyang. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Tirai dapa berkibar keras. Bau tanah basah langsung memenuhi warung. Mbah Darmo memukul lantai dengan tongkatnya. Wis, nek arep mungkasi, saiki. Lampu warung berkedip-kedip dari dapur. Terdengar suara berat. Bukan langkah lagi, tapi tawa rendah, panjang, membuat dada sesak. Bu Ratna menoleh ke dapur.
Dia sudah datang. Bayangan besar mulai terlihat jelas. Bukan lagi sekadar kaki atau siluet. Sosok itu membungkuk keluar. Tubuhnya penuh bulu hitam kusam, matanya merah, menyala, kukunya panjang. Tanah di lantai terbelah saat dia melangkah. Beberapa warga menjerit. Ada yang lari, ada yang pingsan. Janjimu hampir lunas. Suara itu berat, menggema di dalam warung. Tinggal satu. Bu Ratna berlutut. Air mata akhirnya jatuh. Aku yang janji, katanya. Ambil aku, jangan yang lain. Makhluk itu mendekat. Nafasnya panas, bau amis menusuk. Tidak, katanya pelan. Aku sudah mencicipi banyak. Sekarang, semua yang pernah merasa. Mbah Darmo berteriak, membaca doa keras-keras. Tongkatnya ditancapkan ke tanah. Lantai bergetar. Lampu pecah satu persatu. Makhluk itu menggeram marah. Kamu ikut campur. Aku nutup lawangmu, jawab Mbah Darmo. Tapi regane, kudu dibayar saiki. Bu Ratna menoleh ke kami. Wajahnya penuh penyesalan. Mas, katanya menatapku. Kalau aku nggak ada, tutup warung ini, bakar. Jangan biarin ada yang buka lagi. Aku tercekat, Bu. Makhluk itu mengangkat tangan besarnya. Lampu padam, teriakan Bu Ratna terdengar satu kali. Lalu sunyi. Saat lampu menyala kembali, warung kosong. Tidak ada Bu Ratna. Tidak ada makhluk itu. Hanya lantai tanah yang retak dan bau sambal bercampur tanah basah. Malam itu, warung tidak pernah buka lagi. Tapi desa Karanguni belum benar-benar tenang. Karena meski warung tutup, sesuatu telah terlanjur dilepaskan. Dan aku tahu, malam terakhir belum datang. Sejak malam Bu Ratna menghilang, warung pecel itu benar-benar tidak pernah buka lagi. Tidak ada asap tungku, tidak ada lampu kuning yang biasa menyala sampai dini hari. Bangunan kayunya berdiri kosong, seperti rumah yang ditinggalkan penghuninya tanpa pamit. Desa Karanguni perlahan mencoba kembali hidup. Tapi yang kembali hanyalah routine, bukan ketenangan. Orang-orang masih bangun pagi, masih ke sawah, masih menyapu halaman. Tapi setiap kali melewati bekas warung Bu Ratna, langkah mereka selalu melambat. Pandangan mereka menunduk. Tidak ada yang berani menatap terlalu lama. Seolah-olah bangunan itu masih melihat balik. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga berkumpul lagi di balai desa. Pak Lurah berdiri dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Di depannya, Mbah Darmo duduk lemas, seperti orang yang baru saja kehilangan separuh hidupnya. Kita harus bersihin tempat itu, kata Pak Lurah. Kalau dibiarkan, takutnya kejadian kemarin cuma berhenti sebentar. Mbah Darmo mengangguk pelan. Bersihkah fisik aiso, katanya lirih. Tapi sing wis kecicip, ora gampang dilalek. Akhirnya diputuskan warung itu akan dibakar. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menutup. Untuk mengakhiri sore itu, beberapa warga datang membawa jerikan minyak tanah. Aku ikut berdiri agak jauh. Dadaku terasa berat. Bangunan itu terlihat biasa saja. Tidak ada yang aneh. Tapi hawa di sekitarnya dingin, meski matahari masih tinggi. Sebelum api dinyalakan, Mbah Darmo berdiri di depan warung. Dia menancapkan tongkatnya ke tanah. Sing tau mangan neng kene, katanya pelan tapi tegas. Ojo bali. Lawangnya ditutup. Janjine wis rampung. Angin berhembus tiba-tiba. Tirai dapur yang sudah lapuk bergerak pelan. Meski tidak ada siapapun di dalam, api dinyalakan. Kayu cepat terbakar. Asap hitam membumbung tinggi. Bau kayu terbakar bercampur sesuatu yang amis, membuat perut mual di tengah api. Sesaat aku melihat bayangan besar berdiri, lalu menghilang bersama asap. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang bicara. Semua hanya menatap sampai bangunan itu runtuh menjadi abu. Kami pikir semuanya selesai. Ternyata tidak. Beberapa minggu setelahnya, kejadian-kejadian kecil mulai muncul. Tidak ada lagi orang hilang, tapi ada hal-hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada warga yang mengaku mendengar suara piring beradu di malam hari. Padahal warung sudah rata dengan tanah. Ada yang mencium bau sambal kacang tengah malam. Ada pula yang bermimpi duduk di bangku warung, makan pecel, lalu terbangun dengan mulut penuh tanah. Aku sendiri mengalaminya. Suatu malam, sekitar jam 2, aku terbangun karena suara sendok di dekat jendela. Pelan,
tapi jelas. Saat aku buka jendela, tidak ada siapa-siapa, tapi di tanah ada jejak kaki besar, setengah tenggelam, seperti bekas diinjak sesuatu yang berat. Jejak itu berhenti tepat di bekas warung. Keesokan harinya, aku menemui Mbah Darmo. "Mbah, ini belum selesai, ya?" tanyaku lirih. Mbah Darmo menatapku lama. "Aku wis ngomong," katanya pelan. "Pesugihan kui ora net rampung. Mong, ganti cara nagih." Sejak saat itu, desa Karangwuni berubah pelan-pelan. Warung baru bermunculan, tapi tidak ada yang bertahan lama. Setiap usaha yang terlalu cepat laris selalu berakhir aneh. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang pindah tanpa pamit, ada yang bangkrut tanpa sebab jelas. Orang-orang mulai saling mengingatkan, kalau larisnya nggak masuk akal, hati-hati. Tahun demi tahun berlalu. Aku sudah jarang tinggal di desa, tapi setiap kali pulang, satu hal tidak pernah berubah. Bekas warung Bu Ratna selalu bersih, tidak pernah ditumbuhi rumput liar, seolah ada yang rutin membersihkannya. Suatu malam, saat aku pulang sendirian, aku berhenti di depan tanah kosong itu. Angin dingin berhembus, dan untuk sesaat, aku mendengar suara perempuan tua berbisik, "Mas, warungnya rame ya?" Aku membeku. Tidak ada siapa-siapa di sekitarku, tapi dari tanah kosong itu, tercium bau pecel yang sangat aku kenal. Aku melangkah mundur, lalu cepat-cepat pergi tanpa menoleh lagi. Karena sekarang aku mengerti satu hal. Yang mengerikan dari pesugihan bukan cuma makhluk yang datang menagih, tapi rasa ingin cepat laku, cepat kaya, tanpa peduli harga yang dibayar. Bu Ratna sudah membayar dengan segalanya. Desa Karangwuni membayar dengan ketakutan panjang. Dan kalau suatu malam kalian lewat desa sepi, lalu melihat warung kecil menyala sendiri, bau pecel tercium, padahal tidak ada rumah di sekitarnya, ingat satu hal. Mungkin warung itu memang buka, tapi bukan untuk manusia.